Muta'alim tadabbur tazkir nafa Berintifat ifadah Wal-istifadah Al-adhan masuk di kitabillah Sunnati Rasulihi Sallallahu alaihi wasallam Kawa marubati qurbih Wal-zawabih Sa'abih Sa'abih Al-mawti Safina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Arwaya abaihi wa akhwanihi Wal-anbiya al-mursalin Wal-wajah zuriyatih Wal-baiti ajma'in Jabita min Nasabiddin awliya Ulama wa syuhada Usal masyayikhina biddin Barakatihim wa surarihim Wa anwarihim wa ulumihim Tafadih biddin al-dunya al-akhirah Mikul ini asalib bi khairati dunya al-akhirah Tafadih mandalmut Sama Fadil al-Rasyadar Wazabu akhir isyan Fabri al-Rahman Nawat Nabiuna Muhammad SAW Allahumma nabi Masan Sasara al-Fatihah Allah Allahumma Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyyina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan yang lalu dari kitab Jawahir Al-Quran, daripada Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullah radhiyallahu wa rabbana fa'ana bi'ulumihi Izahil al-awliya as-salihin Bintaraini amin. Yang terakhir kita masih di rangkaian ayat Durarul Quran tentang jalan menuju Allah SWT. Setelah ayat-ayat Jawahirul Quran tentang Ma'rifatullah, maka ayat yang dibahas oleh beliau justru ayat-ayat tentang Tariq ilallah, jalan kepada Allah SWT yang sudah diketahui tadi untuk dimarifai. Yang mana terakhir kali sudah kita bahas di Suratul Maidah pada ayat ketiga kepada Suratul Maidah. Sekarang rangkaian ayat Durarul Quran berikutnya adalah di ayat yang ke-8. Itu firman Allah SWT, wa qawluhu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, jadikanlah
oleh kalian qawwami, jadilah kalian itu qawwami lillah, syuhada'a, menegakkan atau penegak keadilan lillah karena Allah, syuhada'a, ketika kamu menjadi saksi, bil qisti, dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu berlaku tidak adil. Yajrimannakum, janganlah memberanikan kamu atau membuatmu berdosa. Syana'anu qaumin, apa kebencianmu pada satu kaum, mendorongmu itu ala Allah ta'dilu, untuk kalian tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa, sebab adil itu, berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, takwalah kalian pada Allah Ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Katakan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, kunu qaumin syuhada bil qist. Jadilah kalian itu qawamin, ay qaimin bil adl, orang yang menegakkan keadilan. Atau juga qawalina bil shadq, orang yang suka mengucap kebenaran. Maka Allah di sini memerintah orang yang beriman untuk bersikap adil dan jujur dalam perbuatan dan perkataan. Wala yajrimannakum, dan jangan mendorong kalian, jangan sekali-kali mendorong kepada kalian, ay la yahmilannakum syana'anu qaumin, ay bughdu qaumin, ini apa kebencianmu pada satu kaum, ala alla ta'dilu, atas hendaknya kalian tidak berbuat adil, atau ala tarkil adli, atas meninggalkan keadilan terhadap kaum itu karena permusuhanmu dengan kaum itu. Mentang-mentang itu musuh kita, walaupun benar kita salahkan. Jangan sampai kebencianmu, permusuhanmu ada satu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Ini suatu pesan yang sangat hebat. Jauh sebelum orang-orang Barat yang teriak-teriak HAM dan sebagainya. Ya. Quran itu sudah menyatakan begitu. Hendaknya kamu konsisten dalam keadilan. Mau kamu benci pada satu orang, kamu cinta sama satu orang, jangan sampai benci dan cinta itu mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Tetap keadilan harus ditegakkan. Tidak ada ini, oh ini kroni saya, oh ini ABG anak babe gue. Tidak ada. Dan puncaknya adalah Rasulullah sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu masyhur hadisnya di Bukhari. Ketika beliau dimintai syafaat, ini seorang wanita Bani Makhzum yang mulia mencuri, maka kaumnya keberatan untuk dipotong tangan wanita itu, sehingga dia minta syafaat melalui Usama bin Zaid yang dikenal sebagai Hibbu Rasulillah. Ini Usama bin Zaid itu orang yang dicintai, tentunya selain Siti Aisyah, selain keluarga beliau, adalah anak dari anak angkat beliau, itu Usama bin Zaid. Dan Zaid bin Harithah itu asalnya budaknya Khadijah, terus dimerdekakan oleh beliau dan dijadikan anak angkat. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Zaidnya dicintai Rasul, anaknya pun begitu. Oleh beliau sallallahu, orang yang sangat dicintai radhiyallahu anhu. Makanya si keluarga Bani Makhzum itu minta syafaat melalui Usama bin Zaid supaya tidak dipotong tangan. Maka marah Rasulullah SAW. Meskipun yang minta syafaat itu adalah kecintaannya, tetap tidak mendorong beliau untuk tidak berbuat tidak adil. Langsung beliau khutbah. Dan kenapa ada seorang dari kalian itu yashfa'una fi haddin min hududillah, minta syafaat
dalam suatu had dari hududullah. Hukum yang daripada hukum Allah yang harus ditegakkan. Kalau dia minta syafaat supaya saya mundur daripada satu had, satu hukuman Allah yang wajib ditegakkan. Ya. Wallahi sampai beliau mengatakan atau wala nafsi Muhammad jadi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di genggamannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yadaha. Hasya wa kalla. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Muhammad sendiri yang potong tangannya. Radhiyallahu anha. Hasya wa kalla, tidak mungkin. Para sahabat, para ulama mengatakan hasya wa kalla, tidak mungkin. Jadi Fatimah mencuri. Cuma karena saking untuk sebagai contoh, maka Rasul mencontohkan hatta meskipun putri saya sendiri yang mencuri, saya yang akan, ini bukan orang lain, saya yang akan potong tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu komitmen penegakan hukum dalam Islam. Ya kita lihat carut marutnya penegakan hukum bagi zaman akhir ini. Yang hawa nafsu itu jadi panutan. Keadilan sudah dianggap ya sebelah mata. Siapa yang bayar wani piro dan seterusnya. Kalau sering dianukan oleh Syaikhul M. Zadullah ya Ram, keadilan itu seperti pisau, tumpul ke atas, tajam ke bawah. La haula. Dikatakan apa? Wudu qawamin adalah syuhada. Jadilah kalian itu penegak keadilan. Kata Allah dalam Quran ini, ya, jangan sampai kebencianmu pada satu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Idilu, berbuat adillah kalian. Baik kepada fi awliyaikum wa adaikum, baik kepada orang yang kalian cintai atau kepada orang yang kalian benci. Jangan kecintaan atau kebencian itu menggesermu dari keadilan. Karena gara-gara cinta sama satu kelompok, gara-gara benci sama satu kelompok. Huwa aqrabu littaqwa. Perbuatan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah. Takwalah kepada Allah. Di surah An-Nisa kemarin juga sudah ada yang seperti ini. Ya, walau ala anfusikum qawmina lillahi hukumul qawamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum di surat An-Nisa kemarin. Jadilah kamu penegak keadilan meskipun itu merugikan. Seandainya kau tegakkan keadilan itu bakal efeknya kepada diri kalian sendiri meskipun pada diri kalian sendiri. Tetap harus berbuat adil. Ini berat. Bagi zaman materialistis seperti ini, zaman wanipiro. Wattaqullah. Takwalah kalian pada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti tentang apa yang kalian kerjakan. Di situ Allah Ta'ala mengingatkan untuk qawamina lillahi syuhada bil qist lillah. Qawamina lillah. Menegakkan keadilan karena Allah, bukan karena biajlin nas atau sum'ah. Bukan karena manusia, bukan karena supaya dibilang oh fulan ini adil atau riya. Supaya dapat nama baik, supaya dapat penghargaan, supaya naik jenjang karirnya. Itu kan berarti bukan lillah. Lil karir ya. Bukan lillah. Ya. Ini lillah. Qawamina lillah karena Allah. Ngomong lillah zaman sekarang ini kayaknya suatu hayalan lillah. Dalam berteman, dalam macam-macam lah. Jarang ketulusan itu. Apa memang wiswaya ya. Maka dapat teman yang lillah itu zaman akhir ini waduh. Itu mahal sekali. Lillah. Kemudian syuhada. Jadi ketika menjadi saksi. Ketika menjadi saksi. Syuhada alillah. Ay bil adli bil qisti ay bil adli la bil jawri. Syuhada bil qisti. Bersaksi dengan adil. Jadi saksi dengan bukan dengan kezaliman. Bukan dengan kezaliman.
bil adli la bil jawr. Dan sungguh di Sahihain di Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir, ayahnya Bashir radhiyallahu anhu pernah mengasih hadiah kepada Nu'man. Maqalat Ummi Amrah bintu Rawahah. Dan si Nu'man ini punya istri dua, ada anak satunya, ada anak dari istri yang lain. Si ibunya Nu'man, karena dengar ayahnya mau kasih hadiah kepada si Nu'man, anak putranya dia, si ibu ini, namanya ibu. Ya. Qalat Ummi Amrah la ardu hatta tasyhad Rasulullah SAW. Hatta tusyhida Rasulullah. Saya tidak ridho sampai kau persaksikan Rasulullah. Mungkin si ibu ini takut kalau si ayahnya mungkin pada hadiahnya, jadi disuruh sama ibunya persaksikanlah Rasulullah. Maka datanglah ke Rasulullah itu. Maka Rasulullah tanya, akulah waladika nahal tamithlah. Apa semua anakmu kau kasih hadiah seperti ini? Qala la, tidak. Qala ittaqullah wa adilu fi auladikum. Wala kamu kepada Allah, kata Rasulullah menasihati bapak ibu tadi, si Bashir sama istrinya. Takwalah kalian kepada Allah. Wa adilu fi auladikum, adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Dalam riwayat yang lain, di riwayat yang lain selain Bukhari, Rasul mengatakan, Alaysa tarju ar-ra'fata minhum, ya, ala sawa'in ukamaqal. Tidakkah kamu mengharap kasih sayang mereka sama kepada dirimu? Dalam yang lain, ya, Rasulullah memberi nasihat pada Bashir, bukankah kamu berharap kasih sayang yang sama dari anak-anakmu? Oh iya ya Rasulullah, sudah kalau gitu berbuat adil. Kamu kan mengharap kasih sayang yang sama dari anak. Bukan hanya dari satu saja, tapi dari semuanya. Kamu berharap nantinya kamu dapat. Ya sudah berbuat adil. Kata Rasul. Dan Rasul menjawab, jelas inilah asyhadu ala jawrin. Saya tidak mau menjadi saksi atas suatu kezaliman. Kata Rasulullah. Kalau faraja abi, faraja dekat suaminya, ayah saya Bashir pulang, kemudian menolak sodako, menolak pemberian, mengembalikan pemberian juga ditarik lagi. Dan jadi. Walau cuma mengucapkan komen, ailah yang bilang pembutuh komen. Jangan sampai bencimu kepada satu kaum mendorongmu untuk meninggalkan keadilan. Maristamilul adab fi kulli ahad. Tapi pergunakanlah keadilan pada setiap orang. Sodikon kana waduan. Baik teman yang kau hadapi ini teman atau musuh. Kalau waktunya kamu berbuat adil, ya tetap berbuat adil. Mau yang kamu hadapi temanmu, musuhmu, harus berbuat adil. Itu sikap yang gentle. Qala i'dilu wa aqrabu taqwa. Berbuat adil kalian itu lebih dekat pada takwa. Adlukum aqrabu ila taqwa. Ini keadilan kalian lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkan keadilan. Wa aqrabu lit taqwa. Kemudian dikatakan wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Khabir, Maha teliti. Alim itu Maha mengetahui, Khabir itu Maha teliti sampai detail-detailnya. Allah itu Maha teliti. Khabir kalau orang itu, kalau manusia, Khabir itu yang sudah pengalaman, sudah jam terbangnya dalam satu masalah dia sudah paham. Itu Khabir. Yang punya khibrah, punya pengalaman itu Khabir. Khabur atau khubir sudah diuji, sudah teruji jam terbang. Itu khabir. Allah itu Maha teliti, khabirun mengetahui. Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Wa adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Bahwa bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang agung. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman
bahwa bagi mereka maghfirah, ampunan dan pahala. Ampunan atas dosa mereka dan pahala yang besar itu jannah. Ajrun azim ay al jannah. Alladhi min rahmatihi al ibad, yang mana jannah itu bagian dari wujud rahmat Allah kepada hamba-Nya. Allah berikan mereka jannah. Yang mereka memperoleh jannah itu bukan dengan amal mereka, tapi dengan rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sababiannya adalah amal. Tapi orang tidak mungkin beramal tanpa rahmat dari Allah. Di sini ada latifah, yaitu Allah sebut maghfiratun baru wa ajrun. Di sinilah yang sering kita mungkin pernah saya sampaikan. Di sinilah berharganya maghfirah. Maghfirah disebut dulu baru ajrun. Karena tanpa ada maghfirah dari Allah mustahil kita dapat pahala. Yang ada dosa kita malah mengurangi pahala kita. Dan kita kan maghfirah itu pemberian Allah, yang diantara pemberian Allah yang agung adalah maghfirah. Dan saya sering ulang ini, seandainya bukti keagungan maghfirah Allah berikan kepada makhluk yang paling agung, yaitu Rasulullah SAW. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika, supaya Allah ampuni bagimu ya Muhammad ma taqaddam, apa yang terdahulu, min dzambika dari dosamu, wa ma taqaddam, apa yang terkemudian. Jangan dibayangkan dosanya para nabi seperti dosa kita. Dosa kita memang betul-betul dosanya para nabi. Iman para nabi itu menanjak. Maka para nabi ketika naik ke derajat yang paling tinggi, yang lebih tinggi, mereka melihat derajat kemarin itu sebagai kekurangan sehingga mereka merasa bersalah. Di situlah mereka minta ampun, bukan seperti dosa kita. Itu bukti maghfirah itu agung. Seandainya maghfirah itu tidak agung, tidak mungkin Allah berikan pada makhluk yang paling agung, yaitu Rasulullah SAW. Tapi kan kita enggak. Ya, minta rezeki, warzuqni rizqan halalan. Minta ampunan, kayak tidak butuh ampunan. Kayak kita tidak perlu ampunan. Ya karena ketok, rezeki itu ketok. Enggak, bukan saya kayak mulus ketok kan rezeki itu. Ya ampunan kan tidak ketok. Ampunan, yang mana bentuknya ampunan? Enggak ketok. Dan manusia itu ajulah. Manusia itu makhluk yang tergesa. Allah sendiri khuliqal insanu ajula. Khuliqal insanu min ajal dalam ayat yang lain. Allah sendiri yang bilang penciptanya manusia itu makhluk yang suka tergesa-gesa. Makanya dia lebih memilih yang cepat, yang instan daripada yang lama, yang ditunda. Jadi makanya Allah sebut maghfiratun baru wa ajrun azim. Karena tanpa ampunan ini, apalah artinya banyaknya amal kita kalau tidak mendapat ampunan dari Allah. Habis dosa kita gerogoti, kita punya amal kalau tidak ada maghfirah dari Allah. Itu pentingnya maghfirah. Yang tahu harganya maghfirah itu yang digirian. Itu yang sudah tahu harganya maghfirah. Wa maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Itu yang sudah ngerti harganya maghfirah. Kalau kita belum ngerti harganya maghfirah, kita belum ngerti. Ya. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Baru Allah sebut pahala setelah maghfirah. Makanya di situ di Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyebutkan kenapa kita perlu tobat. Karena dosa itu nyerimpeti. Bahasanya gitu saya istilahkan. Dosa itu nyerimpeti, ya enggak? Orang mau amal baik, pahalanya bisa digerogoti dengan dosa yang belum dia taubati. Atau justru karena kesialan dosa ini, dia akan sulit berbuat baik. Maka di situ kita perlu tobat. Karena dosa ini nyerimpeti kita. Ada dosa yang menghalangi kita dari bangun malam, kita tidak bisa bangun malam. Periksa mungkin, kata para tabi'in, mungkin ada omongan kita yang ngelantur sehingga menyebabkan kita sulit bangun malam. Dan benar, kalau kita teliti. Jadi maghfirah itu penting. Maghfirah. Rabbi ghfirli warhamni wajburni. Sebelum warhamni wajburni, Rabbi maghfirah dulu kan. Rabbi ghfirli. Baru warhamni wajburni warhamni. Warzuqni itu nomor berapa?
Walaupun rezeki itu ya salah juga kalau kita cuma mengasosiasikan rezeki itu yang sandang, pangan, atau duit. Gitu. Kalau membatasi itu, sebenarnya bukan, kalau kita pikir lebih dalam, sebenarnya bukan rezekinya yang sempit. Kita yang mempersempit makna rezeki, bukan rezekinya yang sempit. Karena kita sendiri yang mempersempit makna rezeki itu. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, sangat betul sih. Padahal ya sehat itu belum banyak orang punya. Ya kan, tak diberi sehat, tak diberi afiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian apa tadi? Lahu maghfiratun wa ajrun azim. Ya. Di surga itu didapat dari fadl Allah. Ya. Banyak dikatakan gitu. Yusibu man apahu bi fadlihi wa man yasha'aqabahu bi adlihi. Yusibu man apahu bi fadlihi. Allah memberi pahala orang yang taat murni karena karunia-Nya. Karena karunia-Nya, bukan karena kita kepantasan dapat pahala. Oh iya. Karena karunia. Oh bisa karena karunia. Ya kita kalau enggak, karena nikmat Allah tidak bisa beribadah kan. Kok gitu masih minta pahala. Padahal yang kita buat ibadah itu ya nikmat dari Allah. Terus dari mana arahnya kita pantas dapat pahala itu? Kalau tidak fadl dari Allah. Ya kan? Wa may yasha'aqabahu bi adli. Siapa yang durhaka, maka Allah hukum dengan keadilannya. Itu keadilan Allah. Karena semua milik Allah. Karena semua milik Dia, terserah kepada Dia. Dan itu adil. Ya. Kemudian wa may yasha'aqabahu bi adli. Jadi surga pun diperoleh dengan rahmat Allah kan itu. Walaupun dengan amal sababiannya. Lah amal itu kalau tanpa rahmat Allah kan tidak bisa. Allah yang menjadikan sabab itu kepada ilana ila rahmatih, untuk kita bisa memperoleh rahmat Allah dan fadl dari Allah dan afullah dan ridha dari Allah, kemaafan Allah, ridha dari Allah. Semua itu milik Dia, minhu walahu, semuanya dari Dia dan milik Dia. Falahul hamdu wal minnah, maka hanya baginya segala puji dan baginya segala minnah, segala nikmat, milik Dia lah segala nikmat. Maka Allah memberi pahala dengan fadl, karunia dari Allah. Tafaddulan minhu, bukan karena kita pantas, karena Allah berderma kepada kita dengan memberi pahala itu. Berarti kafaru, beda mereka sabutnya. Sebaliknya orang yang kafir, bagi mereka yang kazabu dusta pada ayat kami, mendustakan ayat kami, bagi mereka lah sabut jahim, waliyatubillah, mereka lah penghuni neraka jahim. Dan itu Allah menghukum mereka dengan keadilannya. Dan hukumnya tidak zalim. Oleh karena itu Allah tidak menimpakan dosa siksa kepada orang lain, seseorang atas dosa yang diperbuat oleh orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada pendosa menanggung dosanya orang lain. Itu salah satu bentuk keadilan Allah. Dan bentuk keadilan Allah, Allah timbang amal, Allah hisab. Allah tidak butuh mau Allah masukkan langsung ini makhluk, Allah Maha tahu ini pantasnya di mana, Allah Maha tahu. Tapi untuk menunjukkan keadilannya, Allah proses hisab, mizan, ya, dan tentunya catatan amal. Itu bukan untuk Allah, itu untuk menunjukkan itu amal kalian, untuk menunjukkan keadilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Rangkaian ayat berikutnya ya, tidak ada tambahan lagi kan di sini. Betul ya? Naskah itu langsung. Ya. Habis maghfiratu ajrun azim langsung ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat 35 dari suratul Maidah. 35 dari suratul Maidah. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah,
dan carilah wabtahu ay watlubu, carilah olehmu ilahi kepada Allah al-wasilata, perantara. Ya. Itu al-qurbah, maksudnya apa? Ketaatan. Wasilah, fa'ilah. Daripada tawassala ila fulan ay taqarraba ilaih. Tawassala ila fulan ay taqarraba. Bertawassul kepada fulan berarti mendekat kepada fulan dengan perantara. Jamaknya wasail. Wasilah jamaknya wasail. Wajah itu bisa pilih dan berjalan kamu di jalan Allah la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Ringkasnya imtathilu amrallah, anju, laksanakan perintah Allah maka pasti kalian beruntung. Maka di sini Allah Ta'ala memerintah hambanya untuk takwa dan untuk taat. Karena takwa itu digantikan dengan taat. Wabtahu ilal wasilah ayat qurbah. Al-qurbah ayat ta'ah. Ketaatan. Karena takwa lebih, walaupun melakukan perintah menjauhi larangan, tapi dia lebih identik dengan menjauhi larangan. Menahan diri dari yang haram. Maka setelah taqwa, maka Allah ikuti dengan wabtahu ilaihil wasilah. Kemudian ay taqarrubu ilaihi bi ta'atih wal amal bima yurdih. Jadi maksudnya wabtahu ilaihil wasilah, taqarrubu, mendekatlah kalian dengan ketaatan pada Allah dan amal dengan apa yang yurdih, dengan apa yang membuat Allah ridha. Kemudian dan dikatakan wasilah itu ada berapa makna? Ada yang dikatakan al-wasilah itu allati yatawassal bihi ila tahsil maqsud. Sesuatu yang disampaikan dengannya kepada terhasilnya suatu tujuan, itu wasilah atau sarana gampang. Yang menyampaikan pada tujuan. Wasilah itu juga dalam hadis itu alamun ala jannah, ala manzilatul jannah. Atau manzilah Rasulullah SAW. Peringkat yang paling tinggi di surga, yang kata Rasulullah, arju an akuna ana huwa. Al-wasilah itu manzilatul jannah, ala manzilatul jannah. Ya, paling tingginya tempat di surga yang diperoleh, yang Allah peruntukkan untuk hamba yang paling mulia. Wa arju an akuna ana huwa. Saya harap sayalah hamba itu, kata Rasulullah SAW. Wasilah itu yang kita biasa doa. Wa ba'du taqaman mamunan diwartau. Hati sunnah Muhammad ini wasilah. Berikan kepada Muhammad SAW itu wasilah, tempat yang itu. Kalau wasilah di situ maknanya tempat yang paling tinggi di surga. Jadi wasilah makna umumnya adalah sarana. Sarana. Itu. Jadi al-wasilah summa sallallahu alaihi wasilah di dalam hadis. Kemudian mintalah kepada Allah al-wasilah. Jika sami'tumul adzan muadzin, kalau kalian dengar muadzin, jawablah. Juga di hadis yang lain, man qala hina yasma'u nida Allahumma rabbana da'wati tamma wa sallallahu qa'imah hati Muhammad wasil fadilah wa barzuqhum Muhammad wa ta illa halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Siapa yang mengucap itu setelah azan, maka pantaslah bagi dia syafaat nanti di hari kiamat. Di hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sami Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kamu dengar muadzin, ya, faqulu mithla yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka mengucaplah aula wala quwwata illa di riwayat yang lain. Di situ mengatakan qulu mithla yaqul. Ucapkan seperti apa yang diucap oleh muadzin. Tsumma shallu 'alayya. Setelah selesai azan, shalawatlah kepada saya. Selesai azan, sunahnya kita shalawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, baru baca doa. Man shalla alaihi sallallahu alaihi asyrat. Sebab siapa yang shalawat pada saya, Allah akan membalas shalawatnya 10 kali. Cuma shalawat, dan satu balasan shalawat dari Allah pada kita sudah cukup dunia dan akhirat. Kemudian sallallahu alaihi wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untuk saya al-wasilah. Fa inna manzilatul fil jannah. Sebab wasilah itu adalah satu posisi di surga. Nah yang bagi dari abdi min badillah, yang mana tidak pantas posisi itu
La tambawi, tidak pantas apa wasilah itu posisi itu kecuali untuk abdin min ibadillah, untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Warju an akuna ana huwa, dan saya harap sayalah hamba itu. Faman sa'ala lil wasilah alat alih siapa yang minta untuk saya wasilah, maka pantaslah dia bagi atas dia syafaat, atau bertempatlah atas dia syafaat. Juga di riwayat yang lain begitu ya, riwayat Imam Ahmad. Kalau Rasulullah mal wasilah a'la darajatin fil jannah, wasilah itu paling tinggi saja di surga, lain oleh rajul wahid. Tidak mendapat posisi wasilah itu kecuali satu orang. Arju aku ana huwa. Saya berharap sayalah orang itu, kata beliau. Kemudian itu maknanya sama. Wasilah itu juga perantara. Dan ini dalil daripada tawassul untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Bertawassul membuat wasilah berupa amal soleh untuk kurbah. Ya, kita suruh mencari wasilah kepada Allah. Walaupun di situ dijelaskan berupa kurbah, amal kedekatan pada Allah. Jadi wasilah itu juga berlaku umum, apapun yang bisa menjadikan wasilah kepada Allah. Mana contohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, orang buta datang ke Rasulullah SAW dengan minta didoakan supaya sembuh. Maka Rasul tidak berdoa langsung, malah mengajari orang buta ini tadi untuk wudu kemudian sholat. Setelah kamu sholat, doalah kepada Allah. Ya. Umumnya atas solbika, atau bika, apa ilaika, di Rasulika, atau di Habibika Muhammadin SAW. Allahumma syafi'u iya. Ya Allah, saya bertawassul padamu dengan jah kedudukan Nabi-Mu ini, Nabi Muhammad SAW, supaya agar kau beri syafaat kepada dia, beri izin untuk dia memberi syafaat kepada saya. Maka akhirnya apa? Dikasih kesembuhan. Jadi Rasul di situ tidak berdoa langsung, malah menyuruh si orang yang buta ini, siapa yang buta ini, untuk sholat, untuk wudu, sholat dan doa, bertawassul dengan beliau. Allah. Ya. Dan juga banyak suri tawasulnya Sayyidina Abbas, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas ketika terjadi paceklik di Bukhari. Maka Sayyidina Umar beristisqa, Allahumma ini as'alu, yang ini kuntu sa'altuka as'aluka bidabika, wa ini as'aluka bi'ammi nabiyika. Dulu ya Allah, saya mohon kepadamu dengan berkat Nabi-Mu. Sekarang saya mohon kepadamu dengan berkat paman Nabi-Mu. Itu Abbas yang masih hidup. Dan tasqiyan agar kau memberi kami hujan. Dan hujan, hujan. Dan itu dalil juga tawassul. Walaupun pindahnya Sayyidina Umar dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abbas untuk menunjukkan bahwa tawassul itu boleh dengan segala apa yang terhubung kepada Rasulullah SAW, bukan hanya pada Rasulullah. Justru beliau ingin menunjukkan bahwa itu bukan hanya tawassul dengan Rasulullah, tapi dengan Abbas. Bukan seperti yang dikatakan oleh biasa kelompok yang kurang kerjaan mengatakan oh itu dalil nggak boleh tawassul sama orang mati, katanya. Makanya Umar pergi ke orang yang hidup. Ini kebodohan mereka. Justru dengan mengatakan begitu berarti mereka itu syirik. Tuh, dari mana? Jadi maling teriak maling. Syirik dia dirinya sendiri syirik, teriak orang yang syirik. Kok bisa syirik? Iya. Berarti dia membedakan, ada taksir, seolah ada pengaruh antara yang hidup bisa berpengaruh, orang mati tidak bisa beri pengaruh. Padahal al-mu'athir huwa Allah. Siapa yang syirik? Dia yang membedakan antara yang mati sama
Justru orang yang bertawassul itu orang yang bertauhid. Karena dia meyakini bahwa Al-Mu'assir itu Allah. Dia hanya mencari perantara. Dan itu perintah dari Allah. Tauhid al-wasil. Malah dia yang teriak dia syirik. Karena dia yang syirik karena membedakan antara orang hidup orang mati menurut dia beda. Kalau dia bedakan nanti ada taksir. Nanti orang hidup bisa memberi pengaruh. Orang mati tidak bisa memberi pengaruh. Ini kan syirik. La ilaha illallah. Itu saya katakan maling teriak maling. Ya dirinya yang syirik. Dia sendiri ada. Makanya dikatakan kafir dewe gak dikatakan. Kemudian yang akhir sing apa nama? Quran hadisnya ya. Apa? Apa? Iya. Apa itu? Akhir sing apa? Yang apa? Quran hadisnya. Tentang kafir ke marang liyane kafir dewe gak diganti. Dikit-dikit bid'ah dikit-dikit. Allahu a'lam. Qulu alaikum bainum sallallahu alaihi wasallam. Disitulah bagian ini 40 menit.